Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 19 Agustus 2026 nih Kak ya. Oke, sebelum kita mulai ya, seperti biasa kita awali dengan kopi dulu deh teman-teman ya. Wah, enak banget nih kayak pagi-pagi ngopi ya, bahas market temen ya. Oke, langsung aja deh Kak, kita mulai deh. Ya, kalian jangan lupa ngopi juga deh temen ya, biar hari-hari kita tetap semangat teman ya. Oke, kita langsung mulai dari saham kota deh ya. Nah, jadi untuk saham kota ini teman ya, kalau kalian mau entry kan harus tunggu dulu harganya itu masuk atau mendekati area tersebut Kak ya. Nah, tapi ingat teman ya, ketika nanti harga sudah mulai mendekati atau masuk ke dalam area tersebut, ingat Kak, tidak harus masuk sebenarnya teman ya. Kalau memang dia respect terhadap area tersebut, itu mendekati saja itu udah kelihatan tuh Kak reaksi harganya teman ya. Jadi ingat, ketika harga sudah mulai masuk ke dalam area tersebut atau mendekati area tersebut, kita butuh yang namanya dua konfirmasi. Yang pertama temen ya, harga masuk ke dalam area tersebut, pastikan stokastiknya ini harus berada di bawah atau berada di area oversold. Temen ya, stokastik ini sangat penting. Karena apa? Karena fungsinya dapat mengukur nafas daripada pergerakan harga. Oke? Ya, dapat mengukur energi daripada pergerakan harga. Harga masuk ke dalam area tersebut lalu didukung oleh stokastik yang berada di bawah. Nah, ini artinya Kak, penurunannya ini sudah mulai terbatas teman ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, kita lanjut ke konfirmasi yang kedua. Kita butuh konfirmasi candlenya atau 3 candle yang sudah saya bahas di video kelima teman ya. Nah, area ini area apa Bang? Ini adalah area Fibonacci teman ya, rasio 50% dan 618% teman ya. Nanti stop loss bisa kalian setting di bawah candle reversalnya atau tidak boleh lebih dari 10%, dan TP di resistance terdekatnya aja deh Kak ya, untuk masalah take profit deh teman ya. Oke, cukup di resistance terdekatnya aja deh. Oke, kita lanjut lagi deh untuk saham Bufa. Nah, untuk saham Bufa ini sebenarnya penjelasannya masih sama aja Kak ya. Di sini memang ada pattern yang namanya falling wedge nih Kak. Falling wedge ini adalah pattern yang memberikan dampak kenaikan. Nah, ini bisa kalian lihat aja deh ya, gambar-gambarnya, contoh-contohnya itu di Google banyak banget tuh Kak ya. Nah, falling wedge ini memberikan dampak kenaikan, tapi ingat teman-teman ya, pertanyaan selanjutnya itu buat entry di mana, tapi di valid atau tidak, dan jawabannya belum valid. Jadi pattern tersebut valid apabila ada candle jebol ke atas, dia tutup di atas garis hitam ini, baru valid. Kalian bisa eksekusi, stop lossnya di bawah candlenya, take profitnya ada di sini. Nah, kalau itu belum terjadi ya, itu belum valid, dan besar kemungkinan temennya, ada juga kemungkinan temennya pattern tersebut gagal. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk saham SLIS. Untuk saham SLIS juga sama temennya, kalau kalian mau masuk kalian harus tunggu dulu ya harganya itu masuk ke dalam area tersebut. Kenapa kita harus tunggu dulu harga yang masuk ke dalam area tersebut? Karena ini adalah area demand zone. Demand zone ini apa? Demand zone ini adalah area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barangnya. Jadi pembeli itu ngumpul Kak ya di area-area tersebut. Nah, tapi ingat, ketika harga sudah masuk ke dalam area tersebut bukan berarti kalian bisa tutup mata ya. Ada konfirmasi dulu Kak. Yang pertama ya, stokastik harus berada di bawah. Lalu yang kedua, reaksi harganya harus mendukung. Reaksi harga itu bagaimana? 3 candle. Coba bisa kalian tonton di video kelima deh teman ya. Di video kelima tuh ada Kak. Oke, kita lanjut untuk saham sofa. Nah, untuk saham sofa ini sebenarnya kalau kalian sudah terlanjur masuk, kalian harus hati-hati temen ya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jelas jangan masuk dulu deh temen ya. Karena apa? Karena dia sudah masuk dalam area Fibonacci. Secara jangka panjang masih bearish ya. Jadi pada intinya selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas, tidak breakout ke atas apapun itu, untuk saham sofa ini masih bergerak dalam tren bearish, dan besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah ya. Kira-kira seperti itu Kak. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Gia. Saham Gia ini kalian perhatikan baik-baik temen ya. Di sini nih ya, memang sudah ada nih Kak candle reversal, tapi dari stokastiknya ini belum valid nih Kak ya. Dari stokastik belum valid. Kalau saya sih mau masuk di saham Gia ya, saya masih wait and see dulu deh temen ya. Atau kalau kalian mau spekulasi takut ketinggalan momentum ya nggak apa-apa Kak, kalian bisa masuk aja nanti temennya. Yang penting stop lossnya harus terukur, resikonya itu harus terukur ya. Salah hilang 1, bener dapat 5, ambil ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham harta temen ya. Oke, saham harta ini memang secara jangka panjang atau mingguan dia ini masih bergerak dalam tren bearish, sama seperti saham Gia temen ya. Gia atau sofa. Oke, sofa mungkin teman-teman tadi ya. Secara jangka panjang ini masih bergerak dalam tren bearish. Nah, tapi di sini ada base. Kalau ada base ini sebenarnya bisa naik nih Kak. Nah, kalau kalian memanfaatkan temennya untuk kenaikan base-nya ini bisa sampai sini nih Kak. Ya, ingat nggak usah jauh-jauh targetnya Kak ya. Cara entry-nya bagaimana? Kalau kalian nggak mau ketinggalan momentum, dia jebol dikit, kalian hajar bisa temennya. Stop lossnya di bawah base-nya. Itu cara yang paling agresif sih temennya kalau kalian tahu ketinggalan momentum. Nah, kalau kita nunggu wah candlenya tutup, wah kita nggak ada kesempatan buat masuk Kak. Takutnya langsung loncat, candlenya tinggi, langsung deh
dihantam lagi ke bawah ya, kita nggak ada kesempatan. Nah ini buat kalian yang berani-berani aja nih kak ya, dia jebol dikit kalian hajar bisa, stop lossnya di bawah base nya, TP-nya ada di sini kak. Nah ya buat yang berani-berani aja temen ya. Oke kita lanjut untuk saham ASPR, ini masih sideways temen ya. Jadi ingat temen ya, sideways ini adalah fase penentu ya. Kalau misalkan dia jebolnya ke atas dia akan bergerak bullish, dia jebolnya ke bawah dia akan bergerak bearish, dan permasalahannya kalian nggak tahu dia jebolnya kemana. Nah jadi kalau misalkan kalian tanya kepada saya bagaimana cara entry yang paling aman, jelas jawabannya retest. Dia jebol ke atas, dia naik tinggi, dia koreksi, baru kalian bisa masuk ketika dia terjadi pullback, dan tentu harus disertai oleh konfirmasi ya. Stop lossnya nanti bisa kalian setting di bawah candle reversalnya, dan take profitnya cukup di resistance terdekatnya. Nah kira-kira seperti itu. Oke kita lanjut lagi untuk Sambul nih kak. Nah untuk Sambul juga sama teman, secara garis besarnya dia ini masih bergerak di dalam tren bearish teman. Jadi saran saya sih ya jangan masuk dulu deh kak ya. Ingat tren bearish itu bisa naik, bisa ini naik, ini juga naik ya, tapi kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja, dan setelah itu lanjut turun dulu temen ya, lanjut turun lagi, dia mengikuti arah tren besarnya. Kecuali temen ya garis hitam ini sudah dijebol ke atas, nah itu mah udah beda lagi deh kak, udah beda cara, udah beda cerita. Nah tapi selagi garis hitam itu tidak dijebol ke atas apapun itu, untuk Sambul ini masih bergerak di dalam tren bearish. Nah berarti bagaimana dong kita nggak bisa entry? Bisa kak ya, kan bisa manfaatkan scalping. Karena apa? Karena kalaupun dia turunnya tidak selalu candle merah-merah semua kak ya. Ketika dia turun temen ya, dia mendekati area-area support kuatnya, pasti akan ada namanya kenaikan sementara nih kak. Nah kenaikan sementara ini kalau kalian ngerti scalping ya bisa dimanfaatkan, kira-kira seperti itu. Oke kita lanjut untuk saham MDKA. Untuk saham MDKA ini ya seharusnya kita udah bisa entry kak, karena sudah terkonfirmasi candle ya, stop lossnya di bawah candlenya, take profit minimal dan take profit ideal, udah bisa entry ya, karena udah memenuhi syarat, bergerak bullish, masuk ke dalam demand zone, stochastic mendukung, candlenya ada, eksekusi, stop loss di bawah candle reversalnya, dan take profitnya di sini nih kak ya. Oke kita lanjut untuk saham BP temen ya. Untuk saham BP sama kan masih sideways, jadi jawabannya kalau sideways itu tunggu dia retest ya, dia jebol ke atas, dia koreksi, baru kalian bisa masuk ketika dia terjadi pullback temen ya. Stop loss di bawah candle reversalnya, TP di resistance terdekatnya. Nah oke kita lanjut untuk saham Yellow. Nah wah Yellow sih udah kena TP nih temen ya, hampir kena TP. Jelas temennya ini bukan buat entry, melainkan buat take profit temen ya. Kalau misalkan nanti ketika bursa buka, karena di sini ada base kak ya, ini tanda panah masih ada nih ya. Nah jadi kalau misalkan nanti ketika bursa buka ya udah muncul candle merah, langsung aja cut. Nah tapi kalau misalkan ketika bursa buka nanti candle masih hijau-hijau tebal-tebal seperti ini, bisa nih kalian adjust kak, take profit yang ada di sini kalian pindahkan di sini ya. Nah kira-kira seperti itu ya kak, semoga kalian paham deh ya untuk video rekomendasi dan trading plan hari ini. Oke saya Rido Sihab temen ya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.